programming TI ya. Merinding. Oke. Nah, apa itu pemrograman arsitektur? Di sini artinya sebetulnya melibatkan analisis dan pengambilan keputusan yang membantu arsitek untuk menetapkan kriteria desain dari apa yang mereka mau rancang, ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menginvestigasi dan analisis kebutuhan serta mengkomunikasikannya dengan klien dan tim desainernya, ya. Nah, jadinya di sini sebelum kalian membuat programming ruang atau arsitektur, kalian harus punya satu dulu kliennya siapa, dan data juga informasi. Kalau kalian nggak punya informasi, nggak punya data, nggak punya kliennya siapa, tulisannya siapa, nanti susah bikin programmingnya. Makanya minggu lalu sempat di sounding ya, untuk kalian pikirkan dari kemarin profil dari user kalian siapa kira-kira, ya. Nah, di sini outputnya apa sih, gitu ya? Kenapa harus punya programming gitu? Untuk kita mencari tahu kebutuhan ruangnya, baik fungsi maupun ukuran, jenis-jenis ruangnya. Jadi dari private, semi-private, public dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Sama dengan tata ruang. Jadi ruang-ruang itu punya hubungan, ya, punya relationship. Gak cuma kita doang yang punya relation, kan? Tapi per ruang juga punya relation. Nah, jadi nanti dengan punya programming kita bisa memiliki yang namanya design brief, terus standar fasilitas, kebutuhan ruang, flow diagram, lalu juga hubungan antar ruang, bahkan sampai zoning dan sketsa dari desain kita. Nah, ini adalah alur ya dari architectural programming. Ya, alurnya yang pertama, tahap pertama adalah pengumpulan data, baik data site, data klien atau user. Lalu kalian akan masuk untuk menganalisis. Dalam arti apa? Dalam arti kalian harus tahu user behaviornya, misalnya perilaku mereka, hobi mereka, gitu, itu terkait user. Bahkan sampai mungkin psychology-nya, gitu ya. Kalau terkait set ya, yang kemarin kalian lakukan analisis internal dan eksternal dari set kalian itu apa, gitu ya. Baru nanti kalian akan masuk ke pembuatan programming yang menghasilkan outcomes berupa design brief ataupun sketch dari atau konsep dari desain kalian. Nah, untuk sebelum membuat programming, kalian harus perhatikan dulu activity flow dan demographicnya dulu. Ini lebih kepada pengguna sih, user. Dalam arti gini, tadi kan lihat user behavior ya, tapi kan nggak melulu behavior. Kalau kita lihat Arul kan sebenarnya begini behavior, ya. Kibas gitu kan. Nah, tapi harus kita lihat juga flow, activity flow-nya dia. Ternyata si Ariel ini sukanya itu mungkin ke toilet dulu gitu ya. Kalau nggak toilet, kamar misalnya gitu. Atau mungkin ada seorang ibu gitu ya, activity flow-nya itu kalau pagi dia ke dapur, habis itu dia ke halaman depan nyapu, terus dia pergi ke halaman tengah tuh, lalu dia balik lagi ke halaman belakang dan balik lagi ke ruang makan, misalnya kayak gitu. Jadi ada activity flow itu harus kalian pelajari. Karena rumah itu kan dihuni oleh bapak, ibu, anak ya. Yang kita sepakati kan seperti itu. Harus 4 orang, ya. Jangan banyak-banyak. Nah, jadi activity flow mereka dipelajari juga. Nah, kalau demografik ini memang lebih kepada urban skalanya. Tapi kalian bisa perhatikan terkait jumlah dari user kalian, usianya, gendernya, ya. Nah, kemarin kalian sudah melakukan analisis Tapak. ya. Nah, setelah kalian punya Thank you. langkah kedua yang harus kalian perhatikan adalah site zoning. Tapi sebetulnya semua materi hari itu berkaitan ya. Nggak bisa kalian buat sendiri-sendiri. Jadi harus nyambung satu pemikiran. Jadi kita belajarnya sama
Bedanya adalah kalau zona publik itu adalah zona yang bisa diakses oleh orang secara umum, baik penghuni maupun orang lain, orang luar, gitu ya. Nah, biasanya karena ini bisa diakses secara umum, dia akan dipilih yang dekat-dekat sama jalan raya. Jadi nggak terlalu pengaruh tuh, agak bising juga nggak apa-apa karena dia umum ya. Dan juga lebih dekat dengan akses jalan supaya orang luar juga lebih mudah untuk masuk ke zona itu. Nah, contohnya apa? Teras, halaman rumah, depan ya, carport, garasi. Nah, sebagian juga ada yang bilang ruang tamu itu zona publik. Tapi ada orang yang nggak mau ruang tamu jadi zona publik itu juga ada. Biasanya terasnya yang disediakan untuk menerima tamu. Tapi kalau nggak ada, ya otomatis ruang tamunya sebagai zona publik. Ketika ada pihak eksternal masuk nih, ya nggak kenal dan nggak dekat sama kita, masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam rumah kita atau kawasan kita ya. Yang kedua adalah zona semi publik. Nah, zona semi publik ini dia itu areanya dibuat lebih khusus. Lebih khusus kenapa? Karena yang bisa untuk masuk ke zona ini adalah selain penghuni adalah orang luar tapi yang dekat, yang memiliki kekerabatan sama kita atau teman ya, teman, kerabat, pokoknya yang kita dekat, kita kenal. Nah, ini biasanya contohnya ada ruang keluarga, ruang TV, atau ruang makan. Kadang kan kalau ada kerabat kita, ya kan kita ajak makan, atau ada temen datang, pasti sampai nonton TV bareng mungkin, main PS bareng mungkin ya kan, itu masih masuk semi publik. Biasanya areanya juga di tengah-tengah, dengan kebisingannya pun sedang ya kalau tengah-tengah ya. Selanjutnya adalah zona semi private. Nah, kalau zona semi private ini sudah memiliki tingkat privasi, dan nggak sembarang orang bisa masuk, kecuali orang-orang yang bukan penghuni tetapi memiliki kepentingan tertentu dan sangat dekat gitu ya. Contohnya kalau kita misalnya punya komputer gitu kan, punya komputer terus kita undang teman kita buat nonton bareng, kan punya kepentingan tertentu. Atau Bu Latifah dia punya ruang balet gitu ya, terus saya diajakin yuk kita zumba gitu. Ruang baletnya bisa zumba juga kan, ya itu zumba bareng gitu. Jadi saya masuk di ruang semi private-nya Bu Latifah untuk zumba ya. Nah, selanjutnya adalah private. Sorry ya, ini bukan semi private tapi private. Ganti dulu ya, ganti. Yang ini adalah ruang private. Oke, ruang private artinya adalah yang memiliki tingkat privasi ya, tingkat privasi, di mana yang mengakses hanya penghuninya saja, orang lain nggak boleh akses. Contohnya apa? Kamar ya, ini belum diganti. Contohnya apa? Kamar ya, kamar tidur ya. Contohnya kamar tidur. Nah, ruang kerja pribadi, betul. Ruang kerja pribadi, ruang belajar pribadi. Nah, itu nggak, yang pribadi nggak bisa dimasukin orang ya. Lalu selanjutnya ada zona servis. Zona servis ini biasanya zona pelayanan ya. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi penghuni. Contohnya nanti contohnya apa? Ya, dapur, apalagi ruang cuci,
ya. Kemana? Kamar mandi ya, ada gudang, ada ruang jemur gitu, itu semuanya masuk area servis. Nah teman-teman, kenapa sih kita perlu belajar? Nanti site kita ya, ketika udah disoningin nih, ketika kita udah punya site, kita perlu mensoningkan site kita ya. Jadi site kalian tuh kan tadi udah punya kayak gambar benangnya ya, kalian soningin kira-kira mana sih yang akan jadi ruang publik, mana yang akan jadi ruang semi publik, semi private, sampai private dan service. Kalian harus tentukan dulu zoningnya ya. Implementasinya jadinya kayak gini. Jadi setelah semuanya disoningin gitu ya, mana public, private, ini nanti akan terbagi. Karena ini private, otomatis ruang tidurnya ada di sini. Karena ini service area, otomatis dapur dan gudangnya juga di sini. Jadi dia akan mengikuti teman-teman. Kalau dari awal kalian udah letaknya private di sini, terus tiba-tiba pas desain kalian private-nya di belakang, otomatis nggak sesuai kan? Jadi zoningnya harus mengikuti atau kalian bawa juga dalam pembuatan denah di penentuan ruang. Bu Jo mau nanya. Apa? Angkat tangan dulu. Bisa. Service area bisa lebih dari dua. Misalnya nih, satunya di area sebelah sini di kanan, di kiri. Satunya mau di sini lagi ada service area, boleh? Boleh. Ya. Jadi nggak harus service area cuma satu doang di sini kan? Oke? Jadi bebas para arsitek mau meletakkan zoningnya di mana. Kalian nggak apa-apa di bawah, guys. Nggak nampak loh. Situ aja. Gak usah ikut-ikut yang lain. Sini aja. Kalian nggak apa-apa kan? Kondisinya dibawa maju aja. Kalian kan tinggal dengan kalian atau segmen kalian bagi-bagi aja, ya. Setelah kalian melakukan itu, kalian akan masuk ke adjacency Lama jam. and forum. Nggak jelas Ini ya. yang agak rumit, ya. Nggak mau. Apa itu adjacency? Adjacency itu berupa batasan atau relasi hubungan antar ruang, ya, antar ruang. Jadi setelah kalian menentukan zoning, gitu ya, penentuan zoning dan penentuan ruang itu berdasarkan dari data apa tadi? Data klien atau data user. Makanya harus tahu dulu usernya siapa. Contoh, misalnya usernya ibu, ya kan? Yang hobinya yang hobinya berkebun misalkan, mungkin salah satu ruang yang harus kalian sediakan adalah taman, garden atau apa? Hidroponik area misalnya, ya kan? Terus misalnya ada orang yang atau dia tuh profesinya sebagai seorang dokter yang membuka praktek sendiri. Berarti kalian harus sediakan ruang apa? Ruang praktek, ruang kerja, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ruang-ruang itu harus kalian listingkan ya. Setelah menzonasi, kalian listingkan ruangannya apa aja dari profile user. Jadi harus punya user. Setelah ruang-ruangannya didapat, baru kalian buat ini hubungan antar ruang. Nah, bikinnya benar-benar kayak segitiga ini ya, terus diwarna kayak gini. Oke, nah ada 4 jenis. Yang pertama, matriksnya yang pertama ada adjacent, dia hijau, nearby, kuning, terus tidak memiliki batasan. Adjacent itu hitam dan not related itu abu. Apa bedanya? Kalau adjacent itu punya batas, itu dia
di ruang praktek kan ada ruang tunggu tuh sebelum orang masuk ke ruangannya. Ada tembok kan yang membatasi. Itu artinya dia dekat atau nearby. Warnanya apa? Kuning. Kuning. Namanya kuning berarti. Ya. Jadi selanjutnya. Jadi ada dua yang berbeda ya, kuning sama hijau. Satu dekat tapi nggak ada batasan, satunya ada pembatasan. Kalau yang ketiga warna hitam, not adjacent, itu adalah dua ruangan yang tidak berkontak langsung tapi masih satu area. Ya, yang masih satu area punya hubungan tapi nggak langsung berkontak. Contohnya apa? Ruang rapat sama ruang pantry. Gitu. Kalau di kantor ya ada ruang rapat sama ruang pantry. Atau kalau di rumah biasanya misalnya tadi antara ruang tamu sama dapur. Kan masih satu area tuh, kadang living ruang tamu sama dapur kan deketan satu area ya. Kan kita kalau bikin minum tamu kan pasti satu area. Tapi kan dia nggak punya hubungan langsung. Beda sama dapur dan ruang makan, ya kan? Dia satu area tapi nggak berhubungan, nggak punya kontak langsung. Lalu yang tidak berhubungan sama sekali, not related, itu adalah dua ruang yang memang secara fungsi maupun spasial atau peletakan ruangnya itu memang nggak punya hubungan apa-apa. Nggak punya hubungan apa-apa. Contohnya apa? Contohnya dapur sama teras, ya kan? Contohnya kamar tidur sama halaman depan, gitu. Kan nggak punya hubungan. Atau garasi sama ruang cuci, kan nggak punya hubungan, ya kan? Itu warnanya abu. Ini kalian harus analisis mana yang punya hubungan, mana yang enggak. Fungsinya apa Bu? Fungsinya nanti ketika kalian bikin denah, ya kan? Kan biasanya kamar, nanti ini ada kamar mandi atau di sini ruang tamu, di sini ruang makan, kan ada kotak-kotaknya tuh ada denah. Itu kita menentukan kedekatannya mereka. Oh sebelah sini dapur, di bawah dapur atau samping dapur ada apa ya? Ruang makan. Kalau kalian taruhnya dia hijau. Ruang makannya tanpa tembok, kalau kalian warna hijau. Tapi kalau kalian kasih tembok, sekat, otomatis ruang makannya warna kuning. Ya, jadi tujuannya adalah nanti membantu kalian dalam peletakan di denah, peletakan ruang-ruang di denah kalian. Sampai sini jelas ya. Yang pertama punya profile user dulu. Listing apa profile user kalian. Yang kedua di denah di layout kalian, layout ya, site kalian itu kalian somasi dulu. Ya, di mana mau public private-nya. Setelah itu dari user kalian kan listing tuh. Ya, kebutuhan ruangnya apa aja. Baru kalian bisa masuk ke pembuatan. Itu prosesnya. Kalau udah, ibu masuk di bubble diagram. Ini nggak ada yang tanya? Ya di gambar. Kamu list dulu ruang-ruangnya. Kamu list dulu ruang-ruangnya. Saya baris keduanya, Iya Pak. baris keduanya, Harusnya apa? Ya, cara membacanya. Ini diginiin. Oh. Ini diginiin. Oh. Ya, misalnya ini sama ini kan? Kemudian di mana? Ini tadi. Ah, Nah, ini sama ini kamu. Ini sama ini kamu. Ini kan ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. ya, Lagi mau tanya? tampaknya seperti itu.
gampang mati. Sekarang masuk ke Astagfirullah. bubble diagram, ya. Bubble diagram. Kalau bubble diagram itu sebetulnya kelanjutan dari kalau kalian udah membuat ini. Jadi ruangannya udah tahu, jenis-jenis ruangannya udah tahu, kedekatannya, kejauhannya gitu ya, juga udah tahu. Baru kalian bisa bikin bubble diagram. Karena dalam membuat bulet-buletan bubble ini, kalau kita bilang ruang tamu sama ruang keluarga misalnya warnanya kuning, berarti kan dia harus agak dekat, ya enggak? Karena dia nearby. Berarti bubble-nya harus memang dekat. Jangan sampai ruang tamu sama ruang keluarga kalian taruhnya di jauh begini, di sini sama di sini, ya kan? Padahal dia warnanya kuning. Nah, makanya warna tadi kan menentukan buletan-buletan ini peletakannya di mana, bubble-bubble-nya peletakannya di mana, ya. Nanti setelah bubble-bubble atau buletan-buletan yang sudah terletakkan dengan benar sesuai Masih warna ini pening. dekat dan jauhnya, kalian bikin alur panahnya. Ini juga fungsinya nanti buat bikin denah. Nyam-nyam. Ya ampun, bikin denah kan gampang ya. Tapi yang namanya belajar ya. Ada kategorinya tuh, panahnya tuh. Panahnya tuh ada 3 aja. Dekat, interaksi sangat tinggi, sama interaksi tinggi. Balik lagi, sumbernya dari ini, dari analisis kalian yang ini semua. Dekat artinya ya memang dia berjaraknya dekat, warna kuning dan hijau. Dekat banget ya, tanpa ada mungkin nggak perlu sekat mungkin atau nearby, itu bisa kalian kategorikan dekat. Interaksi sangat tinggi. Interaksi sangat tinggi itu artinya balik lagi ke user activity tadi. Ternyata ruang makan sama kamar tidur itu interaksinya tinggi. Kenapa? Karena orang dari kamar tidur makan, ada lagi, kan? Atau mungkin sama dapur, ya, sama dapur, ruang keluarga sama dapur, ya kan? Jadi sambil nonton TV atau sambil apa, suka bolak-balik buka kulkas, ambil minum misalnya. Tapi balik lagi harus sesuai dengan user tadi. Nah, usernya kan kalian yang create ya, jadi bebas aja. Kecuali kalian benar-benar nanti at the end lulus dari sini punya user sendiri yang real client, ya kan harus ikutin flow-nya mereka. Tapi yang kalau ini kan kita yang buat-buat, jadi bisa bebas. Kan lebih bebas sih bereksperimen dan berekspresi. Nah, interaksi tinggi itu dia punya interaksi tapi nggak terlalu signifikan atau intensitasnya masih agak level sedang ya, tinggi tapi nggak terlalu tinggi. Jadi misalnya kamar tidur utama sama keluarga, mungkin ya si user ini, si pemilik rumah ini dia nggak suka ruang keluarga. Jadi kalau keluar kamarnya ya dia mungkin kalau nggak ke kamar mandi, ke ruang makan misalnya, jarang itu ke ruang keluarga. Mungkin karena di kamarnya ada TV jadi nggak perlu ruang keluarga lagi gitu kan. Jadi tentukan aja, dan ini bebas bereksperimen. Cuman bulet-buletannya, peletakannya di mana itu harus sesuai dengan ini. Dan kalau untuk interaksi dekat, kedekatan ini juga ikutinnya ini. Kalau yang putus-putus sama satu panah itu based on activities ini flow-nya mereka. Kalian tentukan. Nah, setelah itu, kenapa sih kita harus bikin yang namanya bubble diagram? Karena kita harus tahu yang namanya design visibility. Artinya apa? Bubble diagram tadi akan kita terjemahkan ke dalam denah. Jadi bikin denahnya nggak langsung kayak kita dekat browser rumahan ya, kotak-kotak udah ada kamar-kamarnya. Tapi kita mau belajar dari mana sih bisa lahir ruang-ruang itu. Dari ini belajar. Jadi habis kalian bikin bubble yang tadi, ya, kalian bikin kotak begini, terjemahkan aja. Oh, yang ungu di sini, merah di sini, ini orange, ini abu-abu, ini cream, ini
enggak, bebas. Sendiri-sendiri boleh. Yes, warna tentu sendiri. Tapi kalau bisa ya yang agak berbeda, mencolok ya. Jangan ini abu-abu tua, abu-abu muda, abu-abu agak muda gitu. Nanti agak riskan gitu membedakannya ya. Ini yang agak beda. Ini sih soft ya, tapi kan beda gitu ya. Kalau udah bikin ini, enaknya apa? Ketika bikin denah lebih gampang. Ya kan? Ketika bikin denah lebih gampang. Nah, semua bubble diagram akan ditransformasikan ke denah seperti ini. Jadi nggak bisa langsung bikin denah ya. Ada proses. Oke? Terus ini ada mau tanya dulu. Ini aku kasih tahu biar apa sih Bu fungsinya bikin kayak gini nggak penting. Penting. Jadi kita belajar ada fungsi. Oke? Ada yang mau ditanya?